Dalam video-video terdahulu, saya sudah membahas sifat gereja yang satu, kudus, dan katolik. Video ini akan saya bahas sifat gereja yang apostolik. Berbicara tentang apostolik atau rasuli, itu berarti bahwa gereja berasal dari para rasul dan tetap berpegang teguh pada kesaksian iman para rasul. Keapostolikan juga berarti bahwa seluruh gereja dan setiap anggotanya tidak hanya bertanggung jawab atas ajaran gereja, tetapi juga atas pelayanannya. Sifat keapostolikan gereja tidak pernah selesai, tetapi selalu merupakan tuntutan dan tantangan di setiap perkembangan zaman. Dalam video ini, saya akan membahas makna keapostolikan dalam ajaran kitab suci dan ajaran gereja, serta bagaimana menghayati keapostolikan itu. Bagian pertama, makna kekatolikan gereja dalam ajaran kitab suci. Matius bab 28 ayat 19 sampai 20. Dalam teks ini, Yesus mengutus para rasul dengan bersabda, "Pergilah, ajarilah semua bangsa dan baptislah mereka atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ajarilah mereka menaati segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Berkaitan dengan keapostolikan gereja, maka teks Injil Matius ini menegaskan. Pertama, teks ini berisikan perintah resmi Kristus untuk mewartakan kebenaran yang menyelamatkan. Kedua, perintah ini diterima gereja dari para rasul dan harus dilaksanakan sampai ke ujung bumi. Ketiga, gereja harus menindaklanjutinya. Gereja terus-menerus mengutus para pewarta sampai gereja-gereja baru terbentuk sepenuhnya untuk melanjutkan karya pewartaan Injil. Bagian 2, makna keapostolikan gereja dalam Lumen Gentium artikel 23. Dengan mendalami teks Lumen Gentium ini, maka berkaitan dengan keapostolikan gereja dapat kita temukan sebagai berikut. Pertama, gereja berasal dari para rasul dan tetap berpegang teguh pada iman para rasul. Gereja berpegang pada iman para rasul karena para rasul adalah orang-orang yang paling dekat dan mengalami peristiwa bersama Yesus. Dan kesadaran ini sudah ada sejak zaman gereja perdana. Kedua, hubungan historis gereja para rasul dan gereja sekarang. Hubungan gereja para rasul dan gereja sekarang bukanlah semacam estafet yang di dalamnya ajaran yang benar bagaikan sebuah tongkat dari para rasul diteruskan kepada uskup sekarang. Hubungan historis itu menyangkut seluruh gereja dalam segala bidang dan pelayanannya. Hubungan historis itu bukan menyangkut pergantian orang, melainkan sebagai kelangsungan iman dan pengakuan. Ketiga, gereja tidak terpaku pada gereja perdana. Gereja tetap berkembang dalam bimbingan Roh Kudus dan tetap berpegang pada gereja para rasul sebagai norma imannya. Keempat, hubungan gereja sekarang dan gereja para rasul nampak dalam hal-hal sebagai berikut. 1. Legitimasi fungsi dan kuasa hierarki
berasal dari para rasul. 2. Ajaran-ajaran gereja diturunkan dan berasal dari kesaksian para rasul. 3. Ibadat dan struktur gereja berasal dari para rasul. Bagian 3. Menghayati keapostolikan gereja. Untuk menghayati keapostolikan gereja dalam kehidupan sehari-hari kita, maka kita dapat melakukan beberapa tindakan sebagai berikut. Pertama, setia mempelajari Injil, sebab Injil merupakan iman gereja para rasul. Kedua, menafsirkan dan mengevaluasi situasi konkret kita dengan iman gereja para rasul. Ketiga, setia dan loyal kepada hierarki sebagai pengganti para rasul. Kesadaran bahwa gereja dibangun atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru sudah ada sejak zaman gereja perdana. Bandingkan Efesus bab 2 ayat 20 dan Wahyu bab 21 ayat 14. Tetapi sebagai sifat khusus keapostolikan baru disebut pada akhir abad keempat. Gereja dikatakan apostolik karena ada 3 hal mendasar. Pertama, gereja didirikan di atas dasar para rasul. Kedua, gereja memiliki ajaran yang sama dengan ajaran para rasul. Dan ketiga, struktur gereja diajarkan, dikuduskan, dan dibimbing oleh para rasul melalui pengganti-pengganti mereka, yaitu para uskup, dalam kesatuan dengan pengganti Petrus sampai pada kedatangan Kristus kembali.